Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama mahasiswa semester 8 di Prakambudsaka dari Prodi RSTJ kelas C. Izin memaparkan hasil tugas akhir yang sudah saya buat dengan judul Analisis Tingkat Pemahaman Keselamatan Berkendara Mengemudi Angkutan Umum Bus dengan Website. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang ada di PO Pangeran, terutama tantangan terkait keselamatan mengemudi. Yang pertama, ada jam kerja yang panjang, kondisi jalan, serta tekanan jadwal perjalanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah efektif untuk meningkatkan keselamatan berkendara pada pengemudi bus di PO Pangeran. Menurut penelitian Moko Ginta et al. 2022, pemahaman keselamatan berkendara menjadi pondasi penting terhadap keselamatan yang ada di PO Pangeran. Oleh karena itu, edukasi wawasan berkendara menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman keselamatan mengemudi. Sosialisasi melalui media website menjadi solusi yang efisien waktu, tempatnya fleksibel, serta dapat memantau perkembangan pengemudi dan isi yang lebih kompleks. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana rancang dan bangun sistem pembelajaran pemahaman keselamatan mengemudi pada pengemudi bus berbasis website. Yang kedua, bagaimana analisis tingkat pemahaman keselamatan berkendara pada pengemudi bus berbasis website. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, merancang dan membangun sebuah sistem pembelajaran berbasis website yang dapat digunakan dalam mengedukasi kesadaran keselamatan mengemudi. Yang kedua, menganalisis tingkat pemahaman keselamatan berkendara pada pengemudi bus berbasis website. Batasan masalah agar pembahasan tidak meluas, maka penelitian ini diberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, materi yang disajikan tentang safety driving berupa keselamatan mengemudi, pengecekan kondisi kendaraan, dan tata cara berlalu lintas. Yang kedua, indikator pemahaman yang dinilai yaitu pemahaman keselamatan mengemudi, pemahaman pengecekan kondisi kendaraan, dan pemahaman tata cara berlalu lintas. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan selama 3 jam. Untuk target sosialisasi, seluruh pengemudi bus di PO Pangeran. Adapun penelitian terdahulu yang saya ambil, yang pertama, penelitian oleh Iqbal et al. 2023 dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Website dalam Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Berkendara pada Siswa. Yang kedua, penelitian menurut Siddiq et al. 2022 dengan judul Sistem Informasi Keselamatan Berbasis Web sebagai Media Panduan Keselamatan Lalu Lintas pada Masyarakat Umum. Yang ketiga, penelitian menurut Angga et al. 2023 dengan judul Perancangan Media Pembelajaran Bidang Transportasi dan Logistik berbasis website pada mahasiswa. Yang keempat, penelitian menurut Kudri et al. 2023 dengan judul Media Pembelajaran Sistem Transportasi berbasis website untuk meningkatkan literasi mahasiswa. Yang kelima, penelitian menurut Renaldi et al. 2022 dengan judul Sistem Informasi Berbasis Bot Telegram sebagai media sosialisasi keselamatan berkendara pada masyarakat umum. Dari 5 penelitian tersebut, terdapat kebaruan oleh penelitian saya. Yang pertama, dari media sosialisasi, variabel yang diukur, subjek penelitian, dan model pengembangan. Lokasi penelitian dilakukan di PO Bus Pangeran yang terletak di Pekandangan, Widodaren, Kecamatan Tarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Bahan alir dimulai dari mengidentifikasi permasalahan terkait sosialisasi yang kurang efektif dan efisien pada PO Pangeran. Oleh karena itu, disolusikan website sebagai media yang efektif dan efisien oleh waktunya. Selanjutnya, model pengembangan menggunakan model pengembangan EDA. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas untuk menguji keefektifan dari soal pretest dan post-test. Selanjutnya,
Pada tahap percobaan, melakukan pembuatan website, serta melakukan pretest dan post-test. Selanjutnya, analisis percobaan, melakukan analisis hasil peningkatan terkait keselamatan mengemudi setiap aspek. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D untuk mengembangkan dan menguji keefektifan produk. Model pengembangan yang digunakan adalah EDA, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pada tahap pertama, tahap analisis, berisi analis permasalahan. Yang pertama, kurangnya pemahaman pengemudi terhadap prinsip-prinsip keselamatan mengemudi. Yang kedua, hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada pemilik perusahaan bahwa selama perusahaan beroperasi, kecelakaan lalu lintas pernah terjadi dikarenakan minimnya sosialisasi tentang edukasi keselamatan mengemudi. Yang kedua, analisis kebutuhan. Seluruh pengemudi PO Pangeran telah memiliki perangkat telepon genggam atau handphone, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan sosialisasi menggunakan media website. Selanjutnya, materi yang dirancang mencakup indikator pemahaman dan sikap tentang tata cara berkendara yang berkeselamatan, pemahaman dan sikap tentang pengecekan kendaraan, serta perlengkapan yang digunakan sebelum berkendara, serta pemahaman dan kepatuhan tentang keselamatan lalu lintas. Selanjutnya, di sini saya menggunakan sistem Unified Modeling Language atau UML untuk membuat website. Yang pertama ada use case diagram pada admin. Yang pertama login, lalu dapat mengelola infografis, mengelola video, dan mengelola FAQ. Untuk user, ketika mengakses halaman beranda, dapat melihat infografis, melihat FAQ interaktif, serta melihat video yang sudah saya buat. Selanjutnya activity diagram. Yang pertama ada activity diagram akses halaman home. Ketika user mengakses halaman home, maka sistem akan menampilkan halaman home. Yang kedua, activity diagram halaman poster. Ketika user mengakses halaman poster, maka sistem akan menampilkan halaman poster yang sudah disediakan oleh saya. Yang ketiga, activity diagram halaman video. Ketika user mengakses halaman video, maka sistem akan menampilkan halaman video. Yang keempat, activity diagram akses halaman FAQ. Jika user mengakses halaman FAQ, maka sistem akan menampilkan halaman FAQ. Setelah itu, user memilih pertanyaan. Jika sudah memilih pertanyaan, maka sistem akan mencari jawaban, lalu menampilkan jawaban. Setelah itu, user dapat melihat jawaban tersebut. Selanjutnya, activity diagram admin. Yang pertama ada activity diagram akses login admin. Saat admin mengakses halaman login, sistem akan menampilkan halaman login admin. Setelah itu, admin menginput username atau email dan password. Setelah itu, klik tombol login. Jika valid atau sesuai, maka akan berhasil login. Jika tidak, akan kembali ke halaman login admin. Selanjutnya, activity diagram akses tambah data poster. Saat admin melakukan login admin, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard admin. Setelah itu, admin mengakses halaman poster. Setelah itu, mengakses form tambah data. Setelah itu, menginput data, title, dan file image. Setelah itu, jika data valid, maka sistem akan menyimpan data baru. Jika tidak valid, maka akan kembali ke input data. Setelah menyimpan data baru, maka admin dapat menampilkan poster tersebut. Selanjutnya, activity diagram akses tambah data video. Jika admin melakukan login, sistem akan menampilkan halaman dashboard admin. Setelah itu, admin dapat mengakses halaman video. Setelah itu, mengakses form tambah data. Setelah itu, menginput data. Jika data valid, maka akan dilanjutkan. Sistem menyimpan data. Setelah itu, data ditampilkan. Selanjutnya, activity diagram tambah data FAQ. Ketika admin melakukan login, sistem akan menampilkan halaman dashboard admin. Setelah itu, admin mengakses halaman FAQ. Setelah itu, mengakses form tambah data. Setelah itu, menginput data. Jika data valid, maka akan melanjutkan dari sistem menyimpan data. Setelah itu, data baru ditampilkan.
Selanjutnya, kelas diagram merupakan representasi dari struktur data dalam suatu sistem yang menggambarkan kumpulan kelas atau objek yang saling berhubungan, seperti tabel-tabel dalam database yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya, tahap development. Yang pertama, hasil uji kelayakan instrumen. Dari ketiga indikator yang sudah saya pilih, terdapat 5 soal yang tidak valid. Pada indikator pertama, terdapat dua soal yang tidak valid dengan nilai reliabilitas indikator 0,610 dengan kriteria baik. Pada indikator kedua, terdapat satu soal yang tidak valid dengan nilai reliabilitas indikator 0,609 dengan kriteria cukup. Yang ketiga, terdapat dua soal yang tidak valid dengan nilai reliabilitas indikator 0,623 dengan kriteria baik. Selanjutnya, pembuatan produk. Yang pertama, ada tampilan menu home. Di sini, user dapat mengakses tampilan menu home yang dapat melihat infografis, video, dan FAQ. Selanjutnya, tampilan menu infografis terdapat poster-poster terkait keselamatan mengemudi. Selanjutnya, tampilan menu video terdapat video edukasi yang saya buat sendiri terkait pemahaman keselamatan mengemudi. Selanjutnya, tampilan menu FAQ terdapat soal dan jawaban langsung yang sudah disediakan. Selanjutnya, hasil validasi ahli. Di sini saya menggunakan 3 validator. Yang pertama, validasi ahli media oleh Bapak Brasi Pradana selaku dosen PKTC Tegal dengan hasil 88%, kategori sangat baik. Yang kedua, validasi ahli materi oleh Bapak Hendrik Prasetyo, Wakil Direktur 2 PT DSTD Bekasi dengan hasil 91% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya, validasi pemilik perusahaan Bapak Aditya Ina Pratama dengan hasil 91%, kategori sangat baik. Selanjutnya, pelaksanaan pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman keselamatan berkendara pada pengemudi bus sebelum dilakukan sosialisasi. Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya keselamatan dalam mengemudi. Yang kedua, pada tahap sosialisasi membahas berbagai topik seperti teknik berkendara berkeselamatan, pengecekan kendaraan, serta pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya, pengemudi diarahkan untuk mengakses website yang telah dikembangkan sebagai media pembelajaran tambahan. Selanjutnya, pelaksanaan post-test. Terdapat peningkatan rata-rata nilai pretest ke nilai post-test setiap indikator. Selanjutnya, klasifikasi kategori nilai. Pretest indikator pertama memperoleh rata-rata nilai sebesar 60 dengan kategori sedang, dan post-test memperoleh nilai 99 dengan kategori sangat tinggi. Selanjutnya, hasil pretest indikator 2 memperoleh rata-rata 62 dengan kategori tinggi, dan post-test besar 95 dengan kategori tinggi. Yang ketiga, pretest indikator 3 memperoleh rata-rata 61 dengan kategori tinggi, dan post-test 76 dengan kategori tinggi. Selanjutnya, tahap evaluasi berisi hasil analisis pretest dan post-test. Seperti ini juga menggunakan perhitungan dengan uji SUS atau System Usability Scale pada media website edukasi keselamatan mengemudi yang dibuat untuk mengetahui kegunaan dari website tersebut. Selanjutnya, hasil peningkatan pemahaman tiap indikator. Indikator pertama memperoleh rata-rata peningkatan 39 dengan kategori cukup. Indikator 2 memperoleh peningkatan rata-rata 35 dengan kategori cukup. Dan hasil indikator 3 memperoleh rata-rata peningkatan sebesar 20 dengan kategori kurang. Selanjutnya, hasil uji SUS. Berdasarkan hasil uji SUS skor kepada pemilik PO Pangeran dan pengemudi bus, diperoleh nilai rata-rata SUS skor adalah 76 yang termasuk dalam kategori bagus dengan rentang nilai 70 sampai 80. Hasil indeks baik menunjukkan bahwa media website sosialisasi edukasi keselamatan mengemudi dapat digunakan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pembuatan rancang bangun media website menggunakan model EDA
memperoleh rata-rata SUS 76 dengan kategori baik. Aplikasi website keselamatan mengemudi ditujukan kepada pengemudi bus. Diharapkan dapat membantu pengemudi dalam memahami teknik mengemudi yang berkeselamatan dan praktis. Selanjutnya, website keselamatan mengemudi digunakan untuk media sosialisasi kepada pengemudi bus pariwisata di PO Pangeran. Sistem sosialisasi berisikan materi teknik berkendara berkeselamatan, pemahaman pengecekan kendaraan, dan pemahaman rambu lalu lintas. Hasil rata-rata pretest mendapat 61 dengan kategori tinggi dan rata-rata posttest mendapat 90 dengan kategori sangat tinggi. Saran yang pertama, diperlukan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan media website agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal bagi pengemudi bus. Yang kedua, media website yang telah dirancang dapat dikembangkan menjadi media interaktif, sehingga website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi sarana pendukung kerja yang efisien terhadap kondisi lapangan. Selanjutnya, ada LOA jurnal skripsi yang sudah saya buat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.